Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Prengil. Ini hari ini saya mau bikin bubur sumsum ya. Ini bubur sumsumnya ini saya berasnya pakai tepung sendiri ya. Tadi saya menggiling gitu, maksudnya beras sendiri gitu ya. Jadi tidak beli gitu ya. Nah ini bahan-bahannya ini tepung beras sama saya siapkan ini nangka ya, nangkanya manis sekali ya, sama garam sama air, dan ini saya pakai santannya itu santan bubuk ya, soalnya di tempat saya itu nyari kelapa itu susah sekali, jadi saya belinya itu santan bubuk gitu ya. Nah ini ceritanya saya bikin bubur sumsum gitu ya. Ini kita mulai ya, nyalakan apinya kecil ya, gitu. Nah ini biasanya saya pertama kali yang saya tuangkan itu air ya. Nah begini, ini kita kasih air secukupnya ya, menurut selera, apa mau bikin banyak apa sedikit gitu ya. Gitu. Ini maaf ya saudara, saya pakainya itu kuali yang warnanya juga sudah saking seringnya dipakai gitu ya. Nah itu setelah dikasih air itu ya, saya kasih garam biar nanti ada rasanya ya. Garamnya itu saya kasih 1 sendok ya, tapi tidak penuh ya karena nanti keasinan. Terus saya kasih santan itu sedikit saja biar dia nanti tidak lengket gitu ya. Sebenarnya itu santannya nanti taruhnya di gula sebenarnya, cuma ini saya taruh di sini sedikit saja untuk biar dia tidak lengket gitu ya. Ini secukupnya ya. Nah itu diaduk-aduk. Nah ini kita kasih tepungnya ya. Tepungnya ini karena saya menggiling sendiri, ini tadi berasnya itu kayaknya sepertinya 1 kilo ya, jadinya segini banyak sekali ya. Beginilah orang kampung, tak perlu beli gitu ya, jadi pakai tepung sendiri gitu. 2 sendok saya kasih, 3 sendok, 4 sendok, 5 sendok, 6, 7, 8, 9, 10. Saya kasih 10 ini ya, centongnya, sendoknya itu agak besaran ya. Saya coba dulu ini, diaduk dulu ini nanti kira-kira merata atau tidak, kira-kira nanti kelembean atau tidak gitu. Kita ukurnya kan pakai kira-kira gitu ya, jadi tidak terlalu kental juga, tidak terlalu encer gitu ya. Tapi ya termasuknya encer ya, karena kalau terlalu kental nanti tidak matang ya buburnya. Ini sepertinya kurang ya, terlalu encer ya, terlalu banyak airnya ya. Kita tambah lagi 1, 2, 3, jadinya 13 sendok ya. Setelah diaduk-aduk merata begini, sudah tercampur semuanya itu ya. Ini nah ini begini, tadi saya tadinya mau pakai pandan ya, tapi karena saya punya nangka, jadi saya nggak pakai pandan gitu ya, pakainya nangka gitu ya, kayak gitu. Nah ini karena sudah rata, sudah tercampur ya, ini kita besarkan apinya. Ini kan kecil tadi ya, ini kita besarkan. Nah tapi jangan terlalu besar ya, jadi sedang saja gitu, sambil kita aduk-aduk terus gitu ya, sampai nanti kira-kira untuk berapa lama gitu ya, agak mendidih gitu, baru nanti nangkanya dimasukin gitu ya kalau udah setengah matang gitu. Nah ini sudah mulai agak mengental ya ibu-ibu ya, kita masukkan ya, masukkan nangkanya ya, masukkan semua ya. Kita
kita aduk-aduk pelan sampai merata ya ibu-ibu ya. Sudah mulai mengental sekali ya ibu-ibu. Terus kita aduk pelan-pelan, apinya kecil sekali ya. Tuh. Apinya yang paling kecil ini ya. Terus kita aduk sampai matang. Baunya harum sekali, harum nangkanya ini ya. Sampai kental gitu ya. Nah ini ibu-ibu sudah mulai mengental ini, warnanya juga sudah berubah, sudah tidak putih sekali ya, jadi ini warnanya bening sudah ya. Kita aduk terus sampai dia benar-benar matang ya ibu-ibu. Baunya harum sekali ibu-ibu. Cocok untuk santapan sore hari ya. Sebenarnya untuk sarapan pagi lebih bagus untuk orang-orang yang diet ya, tapi karena keluarga saya nggak pernah ada diet ya. Keluarga saya semuanya tidak diet. Nah, ini kan nangkanya sengaja saya iris kecil-kecil, jadinya ada variasi gitu ya. Cantik ya, kelihatannya cantik sekali dan harum sekali baunya, harum nangka ya. Saya sengaja ngaduknya pakai kuali karena lebih luasa ya, lebih besar ya. Ini kalau nanti benar-benar matang baru kita bikin air gulanya gitu. Udah masak ya ibu-ibu, udah matang ya. Ini saya coba pakai jari saya ya. Ini kalau dipegang ini sudah tidak apa, dia sudah lembek ya, maksudnya kalau kita tepung itu pastikan, kalau nempung sendiri kan pasti tidak terlalu halus ya, itu pasti ada yang kecil-kecil sekali. Cuma ini dipencetnya sudah enggak kasar ya, lembek ya gitu. Dan ini udah matang gitu ya, sudah masak gitu ya ibu-ibu ya. Nah setelah itu kita angkat, kita sisihkan ya, kalau di sebelah sini. Nah ini api saya tidak matiin. Nah kita bikin apa, buat gulanya ya. Tadi saya sudah menyiapkan air ya, airnya tadi setengah ini ya, kira-kira lah menurut selera gitu ya. Jadi kalau seleranya suka kuahnya yang banyak ya kita bikinnya banyak, tapi kalau kuahnya itu kita sukanya yang sedikit ya, tapi manis gitu ya, ya bikinnya sedikit saja tapi manis gitu ya. Tapi kalau saya ya sukanya yang sedang-sedang saja gitu ya. Nah ini saya ceritanya kalau bikin si gula ya, apinya kita besarkan, itu tetap sama, saya kasih garam sedikit ya, karena biar rasanya ada asin gurih-gurih gitu ya. Nah segitu aja sudah cukup. Kita tunggu sampai mendidih gitu ya. Saya mau pakai 1 gelas ya, itu 1 gelas ya. Ini kalau kita bikin kopi atau bikin teh kan cuma segini ya, seginilah. Saya taruh, saya tuang di sini. Jadi pakai gula putih karena saya lebih suka pakai gula putih ya, tapi tetap dikasih aroma gula merahnya itu sedikit. Kenapa saya lebih suka pakai gula putih? Karena ini nanti saya apa ya, pengen
pengen sekali dikasih pewarna gitu ya, karena ini tadi kan warnanya sangat putih ya Bu ya. Nah, warnanya putih ya, memang sudah ada variasinya itu, tapi saya kepingin itu warnanya itu kita kasih warnanya itu di gulanya ini ya. Saya pinginnya itu saya kasih pewarna, karena kalau bagi saya warna gula merah itu kan udah warna alami ya, tapi saya pingin pakai pewarna biar warnanya itu gimana ya, agak cantik gitu ya. Ini yang saya pakai itu pewarna ini, warna merah tua ya. Nah, ini saya tidak sponsor ya, maksudnya saya pakai pewarna makanan, mereknya apa ini, merek apa ini, Koi ya, ibu-ibu pasti tahu lah. Nah, ini saya pengen kasih berapa tetes saja, kita ukur di sini biar agak ada aroma harum gitu ya. Kita campurkan, kita aduk, jadi dia warnanya merah tua ya. Tuh sama seperti warna gula merah, cuma kita pakainya gula putih ya. Gula merahnya cuma 1 biji saja. Tuh, aromanya lebih harum ya ibu-ibu ya. Ini tadi aromanya nangka ini ya, harum sekali. Jadi kalau ditemuin dengan warna yang merah tua ini, sepertinya sangat cocok sekali ya buat ibu-ibu yang mungkin ingin diet atau yang suka cemilan ya, maksudnya cemilan tuh yang sehat ataupun yang tidak berminyak gitu ya. Inilah. Nah, udah mulai mendidih ya, sudah mulai mendidih. Setelah mendidih nanti kita baru matikan apinya ya. Ini apinya api besar ya ibu-ibu. Nah, ini setelah mendidih, benar-benar mendidih, baru kita apinya kita matikan ya. Sudah mendidih, kita matikan. Nah, kita siapkan piringnya ya ibu-ibu. Kita ambil buburnya. Taruh di piring, kita sajikan ya. Lalu kita siram pakai si air gula ini tadi ya. Sangat cantik sekali warnanya ya ibu-ibu, sangat menarik sekali ya. Ini buat makanan ataupun buat si kecil ya, ataupun buat kita
orang tua. Ini sangat cocok sekali gitu ya ibu-ibu ya. Ini makanan desa zaman dahulu kala, sampai sekarang pun masih saya suka. Begitu ibu-ibu dapur cantik, resep bikin bubur sumsum ala Prongirel gitu. Jadi modal kecil untuk keluarga bisa tetap makan makanan zaman dulu tapi menyehatkan gitu ya, tidak pakai bahan pengawet gitu ceritanya. Terima kasih yang telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apa yang harus dibenahi dalam video-video saya. Tombol loncengnya jangan lupa ditekan agar selalu melihat video dan apa yang saya upload di channel saya. Bye-bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.